Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada kalian semua karena sudah mau meluangkan waktu dan usaha kalian untuk kita melaksanakan kegiatan di pagi ini. Nah, jadi sebelum kita masuk, perkenalkan nama kakak. Itu namanya Muhammad Sulaiman Malikul Zahir. Nah, jadi di sini kita takutnya kalian ada yang tahu nggak kita ini mau melaksanain kegiatan apa nih? Ada yang tahu? Menceritakan berita. Ya, benar juga itu. Jadi lebih tepatnya kita akan melakukan bimbingan kelompok. Nah, jadi bimbingan kelompok itu salah satu layanan yang ada di dunia bimbingan konseling, di dunia BK. Nah, jadi bimbingan kelompok ini ada anggota kelompok dan ada pimpinan kelompok. Nah, kakak di sini sebagai pimpinan kelompok dan kalian sebagai anggota kelompok. Ya. Nah, jadi di bimbingan kelompok ini nanti kalian akan diminta untuk apa ya? Untuk seperti yang tadi kamu sampaikan, kalian diminta untuk memaparkan suatu berita yang sedang viral, hot gitu, yang terkini intinya. Nah, nanti bimbingan kelompok ini bertujuannya untuk membuat dinamika kelompok. Jadi dinamika kelompok itu kalian kita semua di sini yang ada di kelompok kegiatan ini saling berpendapat gitu, saling melontarkan pendapat kalian gitu, tentang berita yang nanti akan kita bahas. Nah, jadi di bimbingan kelompok ini pembelajaran ya. Jadi di bimbingan kelompok ini ada beberapa asas. Yang pertama itu asas kesukarelaan, dimana jadi nanti kalian di sini maksudnya ngelakuin kegiatan ini secara sukarela tanpa ada keterpaksaan. Di sini ada yang terpaksa nggak? Nggak ada? Alhamdulillah. Nah, lalu ada asas kerahasiaan. Jadi di hampir semua layanan bimbingan kelompok, bimbingan konseling, salah satunya bimbingan kelompok juga, itu memiliki asas kerahasiaan. Jadi di mana yang namanya kerahasiaan, jadi yang kita bahas di sini, di kelompok ini, di kegiatan ini, itu jangan sampai keluar dari forum. Jadi maksudnya jangan sampai kalian ceritain apa sudah beres di kegiatan ini. Itu namanya asas kerahasiaan. Jadi kalian nggak usah khawatir bahwa apa yang kalian sampaikan itu akan tersebar gitu. Itu namanya asas kerahasiaan. Oke. Nah, lalu yang terakhir ada asas kegiatan. Jadi di mana asas keterbukaan. Jadi di mana kalian di bimbingan kelompok ini kalian harus terbuka nih, ya. Jadi kalian nggak usah malu-malu, nggak usah nggak yakin, nggak usah takut terkait jawaban kalian salah apa benar. Gitu. Karena di sini kita sama-sama saling belajar, saling mencari tahu mana yang lebih benar, mana yang kurang benar gitu. Jadi gak apa-apa kalian berpendapat aja gitu. Nanti kalau ada yang salah, kita sama-sama saling mengingatkan, saling membenarkan, luruskan gitu. Asas keterbukaan. Nah, oke. Sebelum kita lanjut, kita mau nanya nih, nama kalian. Coba kakak minta nanti kalian sebut nama kalian sama domisili kalian. Maksudnya domisili itu kalian dari daerah mana, ya? Oke. Dari kampung aja lah ya domisilinya ya. Kita mulai dari siapa nih? Siapa mau dulu? Silakan. Ya, perkenalkan
aja, maksudnya perkenalan diri nama kalian sama kalian dari mana, kampungnya. Perkenalkan, nama saya Siti Juliati, saya dari Jakarta. Apa? Jogarawi. Oke. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Adelia Sukadi. Siapa? Adelia. Adelia. Ya. Oke. Suci Adelia. Ya lanjut. Saya Jinda dari Bayu. Jinda. Oke. Nah, Lanjut. perkenalkan, nama saya Usna, saya dari Cijere. Oke. Usna ya. Perkenalkan, nama saya Maulana Arifin. Saya dari Lanjut. Ya lanjut. Arya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil dari Cijere. Biasanya dipanggil Nabil. Oke. Nah, karena kita sudah saling memperkenalkan diri, nah sebelum kita lanjut ke inti kegiatan, gimana kalau misal kita have fun dulu nih, kita speaking dulu. Gimana? Mau? Ya. Coba sob. Sebelumnya kalian berdiri coba. Nah, jadi di tengah kalian ini ada salah satu benda. Nah, jadi permainan ini namanya sikut sakit sikat. Udah tahu? Jadi sikut sakit sikat. Nah, jadi kalau misal kakak bilang sikut, nah kalian pegang sikut kalian. Ya. Nah, kalau misal kakak bilang sakit, nah kalian pegang perut kalian. Nah, kalau misal kakak bilang sikat, kalian cepet-cepet ambil si barang yang ada di tengah-tengah kalian ini. Betul. Oke. Kalian siap? Siap. Ada yang belum paham nggak? Paham. Oke. Kita mulai ya. Sikut. Sakit. Sikut. Oke. Fokus. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Sikat. Terima kasih. Gimana sekarang? Sekarang udah agak lebih ceria ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut. Karena kita udah perkenalan dan udah Evan juga. Sekarang kita lanjut ke inti kegiatan kita pagi ini. Kalian sebutin tiap orang itu satu berita yang viral gitu, yang terkini gitu. Berita apa aja? Oke. Coba kita mulai dari kanan. Coba Nabi. Berita apa nih? Kereta api. Kenapa itu kereta api? Oh, kereta api yang tabrakan itu ya? Oke. Tabrakan sama kereta api juga. Boleh. Nah, coba silakan lanjut. 10 tahun sudah mulai diusut. Oh, judulnya ya. Bagus. Boleh. Yang penggalan di ini apa sih, di Curug? Bukan Curug Daerah. Ada. Oh, daerahnya daerah apa? Daerah Bogor atau luar Bogor? Bogor Pak. Oh, daerah Bogor juga. Ya. Itu korbannya kisaran umur berapa? Udah tua itu berapa? Oh, udah tua. Oh, oke. Boleh. Coba lanjut. Sukahati ya bunuh diri gimana? Maksudnya dia bunuh dirinya kayak gimana? Apakah gantung diri atau
melukai dirinya atau berjudi? Hah? Gak apa-apa. Kenapa? Gak apa-apa, santai-santai. Yang pertama Gimana? percintaan kayak Oh, di cowok ini emang cinta ini kandas gitu ya. Terus dia akhirnya milih bunuh diri. Nanti bunuh dirinya kayak gimana? apa sih Maksudnya bunuh diri? loncat. Oh, loncat dari jembatan gitu ya. Oh, boleh itu bagus. Coba lanjut. Nah, Tentang diri yang kurang juri yang curang. Mana tuh? yang cermat. Oh, yang baca pras cermat yang MPR ya? Ya. Oke, boleh. Lanjut. Kebakaran Kebakaran yang di belakang desa Kerangga. Kenari apa tak? itu apa itu? Maksudnya yang kebakaran? Olinya bocor kalau Oli pabrik. Oh, pabrik. oli. Oh, pabrik oli. Boleh. Ini topik-topiknya pada seru semua ini ya kayaknya. Nah, coba dikarenakan kalian udah nyebutin satu-satu setiap topik gitu. Nah, coba sekarang dikarenakan di bimbingan kelompok ini itu setiap pertemuan itu satu topik yang dibahas. Nah, jadi coba kakak minta untuk kalian satu orang itu pilih dari semua topik yang disebutin sama teman kalian. Coba kalian pilih mau topik mana yang akan dibahas di bimbingan kelompok kali ini. Oke? Coba mulai. Nanti kita mau ngebahas apa? Kamu milihnya apa? Kereta api. Tabrakan itu ya? Iya. Oke. Kamu gimana? Aku sama kereta. Kereta api juga. Oke. Coba kamu? Apa? Sama kereta api juga. Kereta api juga. Kereta api juga. Kereta api juga. Kereta api. Oke. Berarti kalian benar-benar pengen naik kereta api ya? Iya. Nah, coba sekarang tadi siapa yang milih kereta api? Yang terus? Nah, coba Nabil, setahu kamu kayak gimana itu kronologinya dan apa pengetahuan kamu terkait berita itu? Coba. Ada yang mau bantu jelasin nggak? Kan ada yang lebih tahu. Boleh. Ya, coba. Jadi, ya gimana? Ya, santai. Kejadiannya karena berawal dari taksi online. Taksi online. Iya. Oh, gimana itu? Jadi yang lampu merah. Lampu lalu lintas. Iya, lampu lalu lintas yang ada di kereta itu. Tapi Oh, sebelumnya iya. ketabrakan dulu kan ya Iya. sama taksi online langsung karena ini ternyata di depan ada kereta api langsung ketabrakan. Oh. Nah, jadi gini ya. Ada yang belum tahu nggak terkait berita ini? Coba, ada yang belum tahu nggak? Apa? Ini ada yang belum tahu terkait bahwa ada kereta api yang tulisan katakan. Ada yang belum tahu. Oh, kamu belum tahu? Iya Pak. Oh, berarti baru ya? Oke, nah jadi gini, kita mau sedikit menjelaskan gitu. Di kronologi kereta api saling bertabrakan ini awal mulanya itu dari apa ya? Kalau awal mula itu dari si taksi online itu yang tadi. Di taksi online itu sebelumnya dia di perlintasan dia di suatu perlintasan itu dia mogok di tengah-tengah rel ya, karena memang dikarenakan itu mobilnya taksi online itu mobil listrik ya,
itu jadi otomatis dia sensitif terhadap kalau misal lewat di rel kereta karena kalau kalian tahu rel kereta itu punya arus listrik yang lumayan kuat itu. Nah dikarenakan si taksi online ini mogok di tengah-tengah rel kereta gitu. Akhirnya si mobil ini tertabrak oleh kereta KAI ya. KAI. Nah, dikarenakan ada tabrakan ini, insiden ini, otomatis kereta yang dari mana itu? Dari Bekasi ya. Nah, dari Bekasi dari Bekasi ke Bekasi Timur itu otomatis dia di apa ya, deadline. Dia jadi disuruh untuk berhenti dulu gitu. Jangan dulu berangkat karena di tempat kejadian yang si taksi ini lagi rame evakuasi si taksinya gitu. Nah dikarenakan hal ini si KA Argo yang Bromo itu emang dia melintasinya ke jalur situ, cuma dikarenakan sistemnya yang delay, jadi sistemnya yang lemot gitu. Jadi maksudnya lemot ini sistem yang tadi udah dikasih tahu, maksudnya si lampu apa yang di kereta api kan ada lampunya ya, jadi sama kayak di jalan raya, jadi ada lampu merahnya videonya. Nah si lampu ini dia lambat hasil responnya, jadi di saat si kereta KA Argo Bromo ini udah ngelewatin si lampu lalu lintasnya ini, dia malah baru nyala kasih tahu sinyal bahwa itu merah. Jadi itu ceritanya. Nah menurut kalian dari cerita ini, menurut kalian sebenarnya kan mungkin emang kalau terkait korban itu kan hasil nyudahi banyak korban ya, khusus korbannya cewek kan, perempuan. Dikarenakan emang yang tertabrak itu gerbong belakang, gerbongnya wanita tuh. Nah menurut kalian ini tuh sebenarnya kesalahan siapa? Yang ini Apa? yang atur lampunya itu. Oh, ngatur lampu, jaringan lampunya ya, lalu lintasnya. Yang mau berpendapat lagi? Karena taksinya. Bisa aja. Ayo, ada lagi? Coba. Ya, silakan. Berpendapat. Yo, dulu satu salah. Itu bareng-bareng. Karena supirnya. Karena supirnya mana nih? Keretanya. Kereta ya. Dia berdua aja. Oh, oke. Karena kan kalau yang nyupir itu kan nyantai banget ya, apalagi yang kereta sambil ngopi ya. Iya. Ada lagi? Coba. Gak ada ya? Oke. Nah kalian semua ini benar nih tadi yang saya tadi kalian sampaikan. Jadi maksudnya si taksinya emang salah, terus si yang ngatur jaringan informasi lampu lalu lintasnya juga salah, lalu tadi supir atau lokomotifnya juga salah. Sebenarnya memang di sini tuh kurangnya miskomunikasi, banyaknya miskomunikasi, terkhusus karena apa? Tadi taksi itu juga salah karena mungkin emang khusus dikarenakan di TKP taksi ini dia udah pakai sistem otomatis, maksudnya sistem otomatis di sini pahamnya dia nggak pakai sistem otomatis, dia pakai ada namanya
apa ya, warlock di situ. Jadi yang ngatur si gerbangnya itu, gerbang buka tutupnya ini itu warlock, warga lokal di situ. Nah mungkin itu juga salah satu kesalahan. Nah lalu kalau dari sistem, sebenarnya kalau menurut kakak sesuai dari kronologi itu berarti otomatis kurangnya apa ya, kejelian dari sistem yang apa namanya, yang ngatur sistem di jaringan lalu lintas ini, lalu lintas. Jadi dikarenakan belah itu tadi itu otomatis sebenarnya kan yang lokomotif itu gimana sinyal, gimana lampu lalu lintas. Jadi kalau misalnya emang hijau ya dia biasa apa namanya, maju cepet aja. Tapi kalau misal di jarum lampunya itu kuning berarti dia disuruh untuk memperlambat. Kalau misalnya memang lampunya merah itu otomatis dia disuruh berhenti, disuruh untuk rem dari situ juga gitu. Jadi sebenarnya mungkin kalau dari lokomotifnya mungkin ada kesalahan juga, cuma dia nggak terlalu pengaruh. Nah lalu tadi dari apa lagi? Sopir taksi, sopir sama lampu lalu lintas. Iya. Udah ya? Supir taksinya juga malah nyantai, Nah itu betul. malah ngopi atau merokok gitu. Nah menurut kalian dari kejadian ini apa sih yang apa ya, bisa kalian ambil? Apa pesan atau kesan yang kalian ambil dari si kejadian ini, kejadian tabrakan ini? Apa? Coba. Mbak. Gimana? Sebaiknya kalau ada kereta mau lewat jangan dilintasin dulu. Ada kereta yang, oh maksudnya yang si ini, si taksi kayak si taksinya ya gitu ya? Iya betul benar. Gimana jadinya tuh? Gimana gitu aja? Betul. Ada lagi ya? Jadi maksudnya tadi yang disampaikan itu harus lebih diperketat tentang jalur kendaraan umum di saat melewati si jalur kereta gitu ya, maksud penjelasannya. Lagi nggak dari kalian? Pelajaran hobi kalian Buat yang jaringannya sih pindah ke sana. gimana kan? Gak tahu. Gitu. Coba, ayo. Apa? So. Harus lebih waspada kalau di rem kereta. Oh, oke. Jadi untuk para kendaraan umum, gitu kan, kalau misal mau melewati kendaraan kereta harus lebih waspada gitu ya. Betul. Dan yang khusus ya menjagain si gerbang buka tutupnya itu ya, penyeberangannya. Nah betul. Jadi intinya sebenarnya semua ini adalah dikarenakan kelalaian dari setiap orang. Jadi entah itu dari yang menjaga si gerbang penyeberangannya kereta, nah entah itu juga dari si sopir taksinya, dan juga itu dari kelalaian si jaringan lampu lalu lintas di keretanya.
gitu. Nah mungkin dari sini kita belajar nih bahwa kalian itu untuk lain kali harus lebih hati-hati ya. Nah apalagi kalian kalau misal nanti kalian udah bisa motor, bisa mobil, nanti kalau misal kalian apa ya ke daerah yang banyak rel kereta apinya, kalian harus lebih hati-hati gitu. Kalau misal saat nyebrang ya. Nah dan ya coba sekarang kakak mau pengen kalian salah satu aja deh, salah satu atau dua orang nyampein apa ya kesimpulan dari pembahasan kita di kegiatan ini. Coba sob, kesimpulan. Ayo coba sebelum kita tunjuk nih. Kesimpulan dari awal membahas. Iya, dari awal ke akhir. Gimana? Yang mau? Sebelum itu dong. Gak ada yang mau? Apa salah? Gak apa-apa. Kan dari awal kan kita udah bilang kalian nggak usah khawatir salah, karena kita ini di sini kan sama-sama belajar gitu. Kalau misalnya memang ada yang kurang benar, kita sama-sama saling bantu koreksi, bantu membenarkan. Gitu. Kamu silakan. Mau? Kesimpulannya kita jadi tahu berita-berita yang viral sekarang dan cara mendapatkan topik-topik pembahasan. Oke. Itu berarti dari si ini kegiatannya ya. Iya. Kalau dari berita ini yang topik yang kita bahas apa yang kamu dapat simpulkan? Coba Arya, apa pakai topik kita? Mau nyampaikan? Ya mas, pemahaman kalian, kesimpulan dari pembahasan kita terkait topik yang tadi kita bahas. Jadi kita kalau misalnya melewati SMA harus lebih waspada dan hati-hati lagi. Karena takut terjadi kecelakaan itu lagi. Oke betul. Itu ya, jadi kita harus lebih waspada, gitu kan? Kalau kita kemana-mana, kalau kita lagi berkendara, khusus mobil kan, karena kan sebenarnya bukan hanya mobil dong ya, motor juga, besar kemungkinan juga. Kalau misalnya kita emang lalai, kurang berhati-hati. Nah, tadi terima kasih ke kalian yang udah ngasih apa kesimpulan. Nah, sekarang kakak pengen kalian sampaikan kesan dan pesan kalian untuk kegiatan kali ini. Kesan dan pesan. Setiap orang harus menyampaikan ya. Juga sob. Nabil, kamu dari tim ini. Kesan dan pesan dari kegiatan kita kali ini. Kamu mau ada yang duluan? Oke. Kan? Kesan tuh kayak apa Kak? Kesan tuh kayak kita ngerasanya kayak gimana gitu terkait kegiatan ini. Gitu. Ini kalau terkait kesan, misalkan kesan Kak, ini kegiatannya kurang kurang seru karena topiknya memang kurang lah gitu untuk dibahas di dalam kita. Kalau terkait pesan itu misal saran kalian lah itu pesan itu saran kalian terkait kegiatan ini. Misalkan
kayaknya untuk kedepannya topiknya harus yang lebih gini-gini gitu. Misalkan Kesannya kita bisa apa? kesana kita bisa bisa ngomong. Mau sama. Nah, kesan dan pesan kalian. Kesannya harus kesannya ke depannya ambil topik yang unik dan Oke, itu pesan ya. Pesan. Mau kesannya gimana? Jadi kalau pesan kakak dari kegiatan kali ini kita apa ya? Mungkin memang benar-benar dikarenakan pembahasannya terlalu apa ya? Mungkin kalian kurang memahami juga, kurang mendalami. Jadi kalian kurang ada dinamikanya, kurang berpendapat. Jadi kalian juga kurang tahu lebih dalam gitu terkait berita yang kita angkat tadi. Itu kesan kakak. Nah mungkin pesannya itu dari kesan ini tadi itu mungkin untuk kedepannya kita milih topik yang lebih mudah. Kalau misalnya memang kita milih topik yang lumayan berat, ya berarti kita mau secara mendalam. kesana kita bisa berani buat ngomong walaupun masih ragu. Betul. Mungkin kita kita lanjut di pertemuan selanjutnya ya. Jadi kita lanjut dan kita lanjutin pembahasan yang tadi kalian sebutin satu-satu. Nah mungkin untuk pertemuan kali ini kayaknya kita cukupkan ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Baik taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.